يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sudah 9 tahun menikah, belum punya keturunan. Setelah berdoa, tentunya usaha adalah tips yang lain. Apakah ada obat herbal penyubur pria? Oh, pria nih berarti ya. Obat herbal untuk penyubur pria. Mengenai tidak punya anak, sudah 9 tahun yang mudah-mudahan segera diberikan. Ini kalau kita mau bahas, ini butuh satu pertemuan lagi membahas ya. Yang pertama, kalau kita punya anak, untuk yang ini pria berarti ya. Pertama, kalau tidak punya anak sudah 9 tahun ini seperti ini, berarti ya kita periksa dulu. Sepertinya ini penanya ini sudah mengakui kalau dia yang tidak subur, artinya sudah dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan sperma, ternyata spermanya memang tidak bagus. Nah, tidak bagus. Kalau memang demikian spermanya tidak bagus, ada solusi yang lain, yaitu secara kita tempuh sebab kauni dulu ya. Ini ada solusinya, ada kauni, ada syar'i. Sebab kauninya ya tadi kita periksa spermanya bagaimana, dilihat. Kalau memang spermanya semuanya jelek, ya ada obat secara kedokteran. Ada obat secara kedokteran yang ini ya bisa berhasil bisa enggak. Ada obatnya. Masih belum bisa lagi, ada solusi yang diberikan, yaitu menjalani bayi tabung. Dan bayi tabung sudah ada fatwa dari ulama, ini boleh sebagai jalan terakhir dan darurat. Dan bayi tabung ini ya alhamdulillah saya pernah melihat langsung karena saya mempelajari ini juga. Di lab itu kita periksa, saya spesialisnya patologi klinik, di lab saya melihat sperma juga, mempelajari. Memang ada yang rusak, ada yang enggak. Nah, itu caranya adalah dari sperma yang tadi yang ada beberapa, ada 1000 sperma, ada 2 yang bagus, 2 ini diambil. Kemudian ditanamkan di dalam perut istrinya ataupun dibuahkan di luar dulu, setelah jadi baru ditanam. Ada in vitro, ada in vivo namanya. Ini boleh, fatwa ulama boleh sebagai jalan terakhir bagi mereka dan darurat. Hukum asalnya tidak boleh karena nanti di sana ada mengeluarkan pakai tangan ada operasi dan sebagainya. Tapi sebagai darurat boleh, ada fatwanya ulama. Ini boleh bayi tabung dan beberapa berhasil. Kita di Sarjito itu ada di rumah sakit kita itu ada Poli Permata Hati, itu tempat bayi tabung ya. Saya juga pernah masuk sana lihat ya, belajar di sana melihat. Dan ada yang berhasil dapat anak. Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi sekarang berhasil. Dan kadang anaknya kembar 2, kembar 3 karena memang pembuahannya demikian. Ya, punya anak dan berhasil, enggak apa-apa, ditempuh aja sebab-sebab ini. Ini sebab secara sebab kauni. Ya, sebab kauni. Adapun sebab syar'i banyak sekali. Yang pertama, yang paling mujarab untuk mendapatkan anak adalah pertama terapi istighfar. Ya. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya. Istighfarlah pada Rabbmu, maka dalam ayat yang ini dijelaskan wa yumditkum bi amwalil wa banin, maka Allah akan memperbanyak anak dan hartamu. Istighfar, terapi istighfar, banyak istighfar. Allah bilang apa? Dia bilang wa yumditkum bi amwalil wa banin. Dalam Al-Qur'an dijelaskan ini sebab apa? Sebab syar'i. Dijelaskan. Perbanyak istighfar. Apa kata Allah? Akan diperbanyakkan anak dan hartamu. Terapi istighfar, dan ada kisah nyata berhasil alhamdulillah. Ya Ustaz, saya sudah kemana-mana, sudah kesini. Coba terapi istighfar. Besoknya berapa saat dia datang, alhamdulillah Ustaz sudah datang. Coba pakai terapi istighfar. Kemudian yang lain lagi, terapi-terapi yang sebab-sebab yang lain, misalnya memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Bisa jadi tidak punya anak karena dosa kita, kemudian dosa kita terangkat dengan banyaknya sedekah. Karena sedekah ini dalam hadis dijelaskan sedekah ini bisa menghilangkan murka Allah. Sedekah, perbanyak sedekah. Kemudian satu lagi ada terapi kauni, satu lagi
entah benar apa enggak, saya belum membaca jurnal ilmiahnya benar apa enggak. Kalau pengen punya anak, coba ambil anaknya saudara. Mancing nama orang dulu, mancing ya. Mancing zaman dulu. Ya, dan ini ternyata berhasil. Saya punya bibi kandung 2 orang. Satunya belum punya anak 5 tahun. Kemudian dia ngambil adik kandung saya. Adik kandung saya diambil sama bibi saya 5 tahun enggak punya anak. Setelah itu punya anak 3 sekarang. Satu lagi bibi kandung nih, 9 tahun enggak punya anak, ngambil anak-anak saudaranya yang ada yang meninggal, diambil, dipelihara dan punya 1 anak sekarang. Enggak tahu secara kedokteran, saya belum baca ilmiahnya, tetapi belum baca jurnal ilmiahnya, artinya belum baca. Tetapi secara yang saya pikirkan adalah bisa jadi karena dengan dia memelihara anak, maka mereka berdua semakin sering berkumpul. Sebelumnya pisah kerja sendiri-sendiri, sering berkumpul. Kemudian sang ibu juga keluar hormon-hormon keibuannya, bapak juga hormon-hormon bapaknya muncul, sehingga dia bisa berhasil punya anak. Ya, dan yang lain-lainnya butuh pertemuan satu lagi untuk membahas ya, untuk seperti ini. Ya, dan semoga yang bertanya ini kita segera diberikan keturunan penyambung dakwah dan penyambung perjuangannya di dunia, insyaallah ya. Mudah-mudahan dia segera diberikan keturunan yang banyak, insyaallah. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Pertanyaannya yang pertama, langsung borong 3 pertanyaan. Apakah benar obat di Indonesia mengandung babi atau hanya katalisator saja? Mengandung babi ya. Jawabannya ini tidak benar. Yang mengandung babi itu hanya sedikit, minoritas sekali, sedikit. Jadi obat-obat yang mengandung babi ini sedikit. Ya. Jadi tidak banyak. Ya, tidak banyak. Apakah hanya katalisator saja? Tidak. Ada yang katalisator, ada yang dia berbentuk gelatin. Ya. Ini kalau kita jelaskan agak panjang. Intinya adalah mengenai obat ya. Insyaallah obat-obat yang menyebar di Indonesia ini hukum ya, ini obatnya adalah halal insyaallah. Obat-obat yang menyebar di Indonesia ini halal. Yang pakai babi sedikit sekali. Ya, paling itu cuma obat jantung ya, ada obat jantung, obat untuk orang sakit jantung, dan itu pun sudah ada turunannya dari sapi, sehingga kita pilih yang sapi. Jadi mengenai obat di Indonesia ini hukum asalnya adalah semua obat di Indonesia ini dia adalah mubah. Karena hukum asal sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Al aslu fil asya'a al ibahah. Hukum asal sesuatu adalah mubah. Kalau jadi yang benar adalah datangkan dulu dalilnya, datangkan dulu dalil haramnya, baru bisa pindah ke yang haram. Hukum asalnya adalah dia mubah hukum asalnya. Dan mengenai ini butuh pertemuan satu lagi kalau membahas rinci ya. Mengenai ini bagaimana kaidah subhat, kemudian bagaimana kaidah halal dan haram. Nah, ini perlu pertemuan satu lagi nih. Intinya adalah insyaallah semua obat di Indonesia, hukum asal sesuatu adalah mubah, dan obat di Indonesia juga adalah mubah ya, dan sebagainya. Ini kalau ada, itu adalah kesimpulannya. Mengenai pembahasan rinci ya, insyaallah perlu pertemuan satu lagi ya, tentang kaidah subhat, kok dari negeri kafir masa halal dan sebagainya, itu ada jawabannya semua insyaallah.